Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah di Fokus di tanggal 9 Agustus tahun 2017 bersama kami dari tim riset parameter travel sekuritas. Pada pagi ini kita akan membahas tentang terlebih dahulu review pada perdagangan kemarin. Dan sebelum kita review, kita akan fokus pertama market review terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, yang pertama kita perhatikan kemarin IHSG ditutup menguat ya dengan kenaikan 61 poin atau 1,06%. Ini di luar ekspektasi dari tim kami, karena kami memprediksikan memang IHSG sempat akan turun dulu karena ada potensi PDB, sentimen PDB dalam arti pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun kembali pelaku pasar masuk ke dalam area support kuatnya kemarin. Dan itu terjadi ketika 5.700 kemarin area supportnya dan mereka masuk sehingga perdagangan volume menguat dan itu mengindikasikan ada pola penguatan di 5.810 ya. Nah, kenaikan ini 61 poin atau 1,06% di level 5.810 dan penguatan ini juga didorong oleh 9 dari 10 sektor yang menguat dan hanya satu sektoral yang melemah ya, yaitu mining ya di minus 0,48% di level 1485. Lalu juga kita perhatikan sektor-sektor apa aja sih yang kemarin menguat. Yang pertama kalau kita perhatikan infrastruktur menguat dengan kenaikan 1,47%, lalu juga consumer goods naik dengan 1,44% dan finance 1,39%. Dan kalau kita perhatikan juga dengan penguatan ini tidak berkorelasi positif terhadap investor asing. Malahan investor asing mencetakkan perdagangannya net sell dengan 265 miliar rupiah. Jadi memang kebanyakan investor domestik untuk masuk dan kita perhatikan ini juga memberikan indikasi pada perdagangan ini ada potensi penguatannya secara teknikal. Kalau kita perhatikan untuk saat perdagangan nanti, untuk perdagangan nanti memang kita perhatikan kemarin area support di 5745 ini adalah support kuatnya. Lalu IHSG masih potensi untuk keluar dari zona support tersebut walaupun kemarin sempat ditutup di 5749 yang ketika mengindikasikan pada hari 8 Agustus, maksud saya adalah hari Selasa tanggal 8 Agustus bila mana asumsi perkiraan dia akan melemah, ini potensi akan nembus ke area support paling kuatnya itu di 5.690 ya. Jadi untuk saat ini memang kami sudah menghitung ulang bahwa IHSG potensi supportnya di 5745 yang mengindikasikan pola penguatan. Kalau misalnya tertembus area supportnya ini masih ada tren pelemahan, namun bila mana 5745 tidak tertembus, ini ada potensi untuk penguatan secara terbatas ya. Dan kita perhatikan untuk saat ini kalau secara short medium term ini resisten kuatnya di 5842 ya untuk IHSG ya untuk saat ini. Nah, 542 ini juga mengindikasikan pola untuk ketika dia nembus di 5842 ada potensi untuk garis resisten selanjutnya di 5890 ya untuk IHSG ya untuk perdagangannya. Namun kalau kita perhatikan ini secara medium term dan memang ada sentimen yang kurang enak waktu itu PDB yang tidak mencapai estimasi pelaku pasar yang memperkirakan 5,1%, hanya terrealisasi di 5,01% sehingga pada perdagangan kemarin IHSG cenderung untuk adjustment ya, untuk koreksi terlebih dahulu. Untuk saat ini saya memperkirakan IHSG akan cenderung bergerak menguat ya, dengan nanti di kisaran resisten itu 5828 dan support di 5776 ya untuk perdagangan hari ini. Jadi nanti kita perhatikan dulu kalau misalnya, karena kalau kita perhatikan indikator stokastik sudah menyentuh area, sebelum menyentuh area zona forward, namun sudah terjadi indikasi adanya pola pembalikan arah dikarenakan memang ada sinyal golden cross ini terlihat dari perdagangan kemarin. Dan juga kalau kita perhatikan indikator volume juga menguat yang masih mengindikasikan adanya pola penguatan untuk perdagangan hari ini, walaupun kalau kita prediksikan secara perdagangan nanti IHSG
penguatannya secara terbatas ya kalau kita perhatikan, dan menyentuh area support 5776 dan area resisten 5828. Ini untuk perdagangan hari ini. Lalu kita juga perhatikan kemarin beberapa global highlights. Yang pertama, Hang Seng, FTSE 100 dan IDO mencetakkan penguatan. Hang Seng menguat 0,59% di level 27.854, lalu FTSE 100 menguat 0,14% di level 7.542. IDO juga mencetakkan penguatan 0,49% di level 26,73. Sedangkan untuk yang melemah kemarin adalah Nikkei dengan minus 0,30% di level 19.996. DJI atau Dow Jones ini melemah minus 0,15% di level 22.085. Lalu kita juga perhatikan gold mencetakkan penguatan 0,23% di level 1.260. Oil mencetakkan pelemahan minus 0,58% di level 49,10 per barel. Sedangkan coal dan CPO mencetakkan penguatan. CPO yang kontraknya nanti yang di asumsi saya kontrak Oktober ini naik 2,02% di level 2.626. Coal mencetakkan penguatan 0,28 di level 89,35. Sedangkan USD terhadap rupiah kemarin melemah di 13.313 ya untuk USD terhadap rupiah. Ini demikian untuk market review pada hari ini. Lalu kita perhatikan untuk global highlights. Yang pertama kita lihat yaitu CADEV akhir Juli naik jadi 127,76 miliar US dollar, dan memang ini berita ini memberikan pengaruh kuat ya, sentimen positif pada perdagangan kemarin dikarenakan memang CADEV-nya atau disebut dengan cadangan devisa akhir Juli ini tercatat 127,76 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2017 sebesar 123,09 miliar. Posisi ini kembali menjadi posisi tertinggi CADEV atau cadangan devisa Indonesia sepanjang masa, dan BI, salah satu bank BI yaitu Bank Indonesia, menyatakan peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa yang berasal dari penerbitan global bonds pemerintah baik melalui mata uang dolar Amerika Serikat dan euro. Dan juga kalau kita perhatikan penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah ini juga memberikan pengaruh kepada posisi cadangan devisa. Lalu juga kita lihat serta hasil lelang surat utang berharga Bank Indonesia atau disebut SBBI falas, ini juga memberikan penguatan, maksud saya memberikan kenaikan bagi CADEV. Lalu juga kita perhatikan penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa terutama untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI falas jatuh tempo. Dan hanya itu, posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2017 tersebut cukup membiayai 9 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ya, memang kita perhatikan inilah salah satu indikator sentimen positif bahwa kenaikan cadangan devisa ini juga memberikan sentimen di mana perekonomian Indonesia cukup baik ya di tengah sekarang beberapa negara yang sedang grow up. Dan kalau kita perhatikan dengan ada beberapa sentimen kemarin PDB yang 5,01 ini juga diberikan hadiah bahwa cadangan devisa naik ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke beberapa emiten beritanya hari ini. Yang pertama kita lihat Wika, kontrak baru Juni capai 20 triliun. Jaya Karya akhir Juni kemarin 2017 mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 20,860 triliun atau 48% dari target kontrak baru perseroan yaitu 2017. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan capaian terbesar kontrak baru datang dari sektor infrastruktur dan gedung dengan raihan kontrak 12,9 triliun rupiah, disusul sektor energi dan industrial plant dengan 4,9 triliun rupiah, dan sementara itu raihan kontrak dari sektor industri menyumbang 2,4 triliun rupiah, dan sektor properti sebesar 690 miliar rupiah. Dari komposisi kepemilikan proyek, mayoritas sumber raihan kontrak baru berasal dari swasta dengan 61,05%, sementara 27,46% kontrak baru berasal dari sesama BUMN, dan sisanya 11,49% merupakan kontrak yang berasal dari pemerintah. Dan kalau kita perhatikan untuk Wika adalah saham defensif yang dimana kita akan masuk ketika dia long term ya, jangka panjang. Jadi memang kalau saya sarankan untuk beberapa investor bisa untuk kita masuk di Wika ya, kalau itu kalau
di momen sekarang karena kisaran 2000, namun untuk long term ya, jadi karena ini menarik secara pendapatan, dia masih kontrak, pendapatan yang kontrak dalam arti besar-besar juga, dan tinggal 52% lagi di tahun ini target dia akan tercapai ya, karena 20 triliun itu sudah mencapai 48% dari target kontrak baru 2017. Jadi di semester 2 ini ada potensi Wika akan menembus raihannya di kisaran 52% dengan sisanya maksud saya, dan ini memberikan sentimen positif terhadap laporan keuangannya. Oke, kita lanjut untuk Adaro. Adaro menjadi sumber energi alternatif. Ini ada berita, emiten tambang batubara ini berusaha mengantisipasi volatilitas harga batubara, salah satunya dengan melakukan diversifikasi bisnis. Hal ini dilakukan oleh PT Adaro melalui bisnis pembangkit listrik atau Independent Power Producer atau disebut IPP. David Tendian, Direktur Adaro, menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembangunan pembangkit listrik. Ada 2 proyek yang sedang dikerjakan oleh Adaro saat ini. Lalu kita perhatikan apa aja sih yang dikerjakan Adaro. Menurut informasi, PLTU Batang, Jawa Tengah memiliki kapasitas 2 kali 1000 MW dengan kebutuhan 8 juta ton per tahun. Lalu PT PLTU berkapasitas 2 kali 100 MW di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membutuhkan 1 juta ton batu bara per tahun. Jadi memang ada 2. Yang pertama, kalau kita perhatikan PLTU Batang, Jawa Tengah yang memiliki kapasitas 2 kali 1000 MW dengan kebutuhan 8 juta ton. Lalu juga PLTU kapasitas 2 kali 100 MW di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membutuhkan juga 1 juta ton batu bara per tahun. Dan kalau untuk secara info aja, saat ini cadangan batu bara Adaro sekitar 1,2 miliar ton dengan produksi tahun 2016 sekitar 52 juta sampai dengan 54 juta. Dan ada rencana kedua proyek ini berjalan baik ke depannya dan memberikan potensi untuk pendapatan Adaro meningkat. Nah, demikian untuk berita Adaro. Lalu yang terakhir masih dalam sektoral mining, PTBA incar tambang Kalimantan berkapasitas besar. Guna memiliki kapasitas cadangan batu bara yang besar, PTBA mengincar potensi-potensi tambang baru. Emiten plat merah ini akan mengincar lokasi yang berada di luar Pulau Sumatera, salah satu di Bidik yaitu Kalimantan. Direktur Utama PTBA menyatakan lokasi tambang di Sumatera saat ini sudah cukup banyak, kemungkinan simpanan cadangan batu bara sudah cukup besar. Pihaknya membidik Kalimantan lantaran dinilai memiliki cadangan batu bara yang besar, dan dia menyatakan keputusan menguasai blok tambang menjadi strategi untuk menambah cadangan batu bara. Dan ini memberikan sentimen positif untuk perdagangan PTBA hari ini ya. Oke, setelah news kita akan masuk ke dalam saham-saham rekomendasi. Untuk hari ini kita akan bahas tentang APLN dulu. Oke, untuk APLN sendiri saya menarik ya, ini saham-saham properti, dan saat ini kalau secara jauh ini memang bergerak dalam tren yang negatif atau disebut dengan bearish. Namun ketika di tanggal 13 Juli ini ada potensi pola penguatan, dan sampai tanggal sekarang ini 8 Agustus ini masih ada potensi penguatannya. Untuk saat ini kalau saya perhatikan Bapak Ibu, dengan indikator volume yang menguat, kita mempunyai potensi untuk terlebih dahulu karena ini memang sudah menyentuh area supportnya cukup lama ya, dari kisaran 31 Juli sampai dengan 8 Agustus, dan ini mengindikasikan adanya pola support yang kuat ya, karena ini sudah 31 Juli dalam arti sudah mencapai 2 mingguan, dan memang pola support ini mengindikasikan adanya nanti pola penguatan untuk resistennya di 250 ya, untuk seri 2 di 250 saya akan gambar 250 dan 254 ya. Jadi untuk saat ini kalau saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa spekulasi buy dengan target areanya di 223 sampai dengan 232. Ini untuk targetnya, target untuk masuk entry point, lalu dengan nanti APLN dengan target di 250 sampai dengan 254 itu resistennya ya. Jadi untuk saat ini saya mempersilahkan untuk menyarankan Bapak Ibu untuk spekulasi buy di 223 sampai dengan 232,
dengan target resisten di 250 sampai dengan 254. Karena kalau saya perhatikan ini ada potensi pola penguatan yang dikarenakan memang secara stokastik ini sudah berada di zona, belum menyentuh zona oversold namun masih di bawah, yang mengindikasikan masih pola pergerakan masih cukup kuat. Lalu juga kita lihat secara Bollinger Bands ini uh, sekarang udah keluar dari upper bench ya, jadi ada potensi dia akan stay di 223 sampai 232, dan dengan keluarnya dia dari upper bench ini mengindikasikan adanya pola untuk kemarin itu adalah swing ke bawah, namun swing ke bawahnya itu terkuat di 223, sehingga ada potensi untuk dia tidak akan cenderung untuk koreksi di bawah 223. Malahan mereka akan malahan indikator secara teknikal ini potensinya malah akan masuk ke penguatan dengan target 250 sampai dengan 254. Dan juga kalau kita lihat indikator volume juga menguat ya, kita perhatikan dari kemarin-kemarin indikator volume ini cukup menarik karena secara sektoral properti sedang lagi dalam masa-masa blow up ya, kalau kita perhatikan seperti itu. Jadi saran saya kita bisa masuk 223 sampai dengan 232 dengan target 250 sampai dengan 254. Dan saran saya juga untuk cut loss, saya sarankan di bawah 223 kita bisa cut loss kalau misalnya ada sahamnya menyentuh di bawah harga 223. Demikian untuk APLN. Lalu kita lanjut juga untuk saham selanjutnya yaitu Bumi. Oke, untuk Bumi saat ini saya melihat ini kita bisa spekulasi buy Bapak Ibu ya. Karena ini Bumi sudah menyentuh area supportnya, dan area supportnya itu di kisaran 300 sampai dengan 322 ya. Jadi untuk saat ini saya mempersilahkan untuk bagi trader ya, untuk dan investor jangka pendek ini bagus untuk kita spekulasi buy ya, area 300 sampai dengan 322 dengan target resisten itu 350 ya. Jadi untuk para trader ini menarik ya untuk kita ambil akumulasi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk saham Bumi memang masih menarik. Secara kemarin di Rakisu juga udah berjalan bagus, dan juga kalau kita perhatikan labanya juga sudah dalam tahap pengembangan, dalam arti sudah maksud saya sudah membuat laba bagi perusahaan. Namun karena juga itu juga didukung oleh harga call komoditas yang menguat ya. Jadi kalau saya sarankan untuk pada saat ini kita bisa spekulasi buy Bapak Ibu di 300 sampai dengan 322 dengan target 350 sampai dengan 360 ya untuk Bumi ya. Jadi ini menarik untuk kita cermati pada perdagangan hari ini. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk saham selanjutnya yaitu saham sebentar. CTRA ya. Oh maaf, maksud saya Antam. Oke, untuk Antam ini menarik Bapak Ibu, dikarenakan memang ini ada candle yang mengindikasikan pola white yang ada sedikit pola penguatan. Untuk saya sarankan untuk Antam ini kita bisa spekulasi buy untuk terlebih dahulu dengan target resistennya itu 694 ya untuk Antam ya. Jadi areanya itu kita bisa masuk di 650 sampai dengan 670 dengan target di 700 ya. Maksud saya di 690 dia kelipatan di bawah 2000, berarti 695 ya untuk fraksinya. Jadi untuk saat ini saya menyarankan untuk Bapak Ibu bisa masuk di area tersebut di area 650 sampai dengan 670 dengan target resistennya di 695. Namun bila mana harga menyentuh di bawah harga 650, saya sarankan untuk cut loss ya Bapak Ibu, karena ini ada potensi supportnya malah akan tertahan di 610. Jadi kalau untuk saat ini ketika saya melihat ada candle white seperti ini, saya memberikan potensi untuk adanya pola penguatan, karena secara tren ini polanya sudah turun ya secara trennya. Dan memang kalau ini tinggal dia akan menembus area resistennya, sehingga nanti ketika menembus area resistennya ini bisa melanjut di area resisten body di 750. Namun untuk saat ini saya menyarankan untuk Bapak Ibu bisa masuk di 650 sampai dengan 670
dengan target harga di 695 ya untuk Antam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan untuk dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, terima kasih, selamat pagi, dan semoga apa yang kami rekomendasikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Semoga cuan